Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan saya mendengar kabar yang buruk, menurut saya kabar buruk terkait dengan acara pengajiannya Kiai Madudin Usman Banten di Banyuwangi yang dijadwalkan adalah malam ini ya, 22 Oktober malam. Tapi katanya dilarang oleh pihak kepolisian setempat. Bahkan bannernya Kiai Madudin Usman pun sampai ditutup pada acara tersebut. Selengkapnya kita dengarkan dulu informasi dari Banyuwangi ini. Selamat malam untuk saudara saya KRT Fakih Wirahadiningrat. Jadi begini, di Banyuwangi ini yang akan diadakan pengajian dan sholawatan tepatnya di Stadion Maron Genteng yang rencananya menghadirkan Kiai Madudin Usman Al-Bantani ternyata tidak boleh tampil di acara itu. Kronologisnya ya hari Senin semua panitia itu diminta hadir di Polres. Di sana berdiskusi dengan para muhibbin, ya intinya akhirnya bahwa Kiai Madudin itu tidak boleh tampil di Maron Genteng, terlebih membicarakan masalah nasab. Persoalannya ya tidak boleh lah, bukan nasab. Akhirnya Kiai Madudin tidak boleh tampil di Maron Genteng dan acara di Maron Genteng itu, di Stadion Maron Genteng itu diganti oleh Kiai Alawi Al-Bantani itu. Kiai Madudin hanya boleh tampil tertutup di acara seminar besok pagi di Uniba Banyuwangi. Jadi di sana khusus malah membicarakan masalah nasab Pak Alawi utamanya. Jadi begitu ya saudaraku KRT Fakih Wirahadiningrat. Pertanyaannya alasannya apa? Yang jelas di situ tidak diperbolehkan. Bahkan backdropnya itu gambar Kiai Madudin tadi sore itu sudah ditutup. Nanti untuk saudaraku ini saya kirim gambarnya Kiai Madudin yang tertutup, yaitu di backdropnya itu di Stadion Maron Genteng ini. Jadi hanya wajahnya ditutup, tapi akhirnya kesemuanya ditutup. Begitu saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu informasinya. Yang pertama, saya menyayangkan apa yang dilakukan oleh, kalau benar ini informasi dari Polres Banyuwangi ya, keputusan melarang Kiai Med tampil di acara pengajian tersebut, menurut saya sangat disayangkan. Mengapa disayangkan? Yang pertama, ini memberikan angin kepada kelompok-kelompok pro Ba'alawi, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah benar, apa yang mereka inginkan, yang mereka suarakan adalah di pihak yang benar, dan sebaliknya apa yang dilakukan, yang sedang disuarakan oleh Kiai Madudin Usman selama ini seolah-olah yang salah. Kesannya akan seperti itu. Satu, yang kedua, ini akan menjadi presiden buruk untuk acara-acara Kiai Madudin Usman selanjutnya, baik di Banyuwangi ataupun di wilayah lain. Akan menimbulkan potensi yang sama untuk pencegahan pelarangan pengajian Kiai Madudin Usman. Nah, padahal Kiai Madudin Usman Al-Bantani bukanlah penceramah, bukanlah tokoh yang selama ini melawan negara. Kecuali yang dilarang adalah tokoh agama yang selama ini menghamburkan narasi-narasi provokatif melawan bangsa dan negara. Seperti tokoh-tokoh HTI misalkan, tokoh-tokoh FPI misalkan, yang sudah terbukti jelas-jelas banyak data
menceramahkan, menyampaikan materi-materi yang melawan NKRI, yang mempropagandakan khilafah, yang mempropagandakan NKRI bersyariah. Kalau itu saya sepakat untuk dicekal, untuk dilarang, karena memang berlawanan dengan prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi Kiai Madudin Usman apakah melakukan itu? Kan tidak, justru Kiai Madudin Usman itu sedang memberikan informasi, ilmu pengetahuan kepada kita semuanya yang sangat berharga, sangat penting atas fenomena kelompok klan dari Yaman yang selama ini mengaku keturunan Nabi, ternyata bukan. Dan sampai detik ini mereka belum bisa membantah, belum bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan ini penting sekali karena klaim justice tersebut telah digunakan, dikapitalisasi untuk berbagai macam kepentingan oleh mereka, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Selain persoalan akidah. Jadi kehadiran Kiai Madudin Usman ini sangat penting bukan hanya bagi warga NU, tapi bagi bangsa dan negara. Satu itu ya. Yang kedua, bahwa polemik yang menimpa para habaib ini bukan hanya persoalan nasab. Mas, bahwa Pak polisi di Banyuwangi, saya kasih tahu, persoalan yang mendera para habib dari Yaman ini bukan hanya persoalan nasab, tapi lebih penting dari itu persoalan bangsa dan negara. Ada banyak makam palsu yang sudah terdata, sebagian sudah dibongkar oleh warga masyarakat yang notabene mix in kelompok dari imigran dari Yaman ini. Banyak tokoh-tokoh kita yang kemudian namanya disimpangkan, silsilahnya disimpangkan ke Yaman. Orang Nusantara, tokoh pahlawan Nusantara disebut sebagai tokoh yang katanya bin Habib ini, bin Habib itu. Pangeran Diponegoro katanya orang keturunan Yaman, Imam Bonjol katanya keturunan orang Yaman, Raden Saleh katanya keturunan orang Yaman, dan lain sebagainya. Di Jogja, KRT Sumodiningrat katanya Habib ini, Habib itu, bin Yahya. Di Banyumas tempat saya tinggal hari ini, guru kiai ulama Jawa Tulen disebut katanya bin Yahya, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi tentang sejarah. Sejarah bangsa ini banyak disimpangkan oleh oknum-oknum keturunan Yaman ini. Jadi persoalan yang mendera Habib bukan hanya persoalan nasab, Mas. Bapak-bapak polisi di Banyuwangi. Bukan hanya persoalan nasab, tapi persoalan bangsa dan negara. Di antara tadi masalah sejarah, masalah silsilah dan lain sebagainya, masalah makam palsu. Ini krusial, penting ini, karena terkait dengan eksistensi sejarah bangsa. Kalau sejarah sudah dirusak, generasi kita kehilangan obor. Maka kan Bung Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah obor di masa depan. Kalau sejarah kita dipalsukan, kemerdekaan kita katanya dari hadiah atau perintah dari orang Yaman, Indonesia, Jawa katanya milik ulama Yaman. Ini kiamat ini, kalau itu dibiarkan diteruskan, nanti akan ke depan bisa terjadi kooptasi orang-orang Yaman karena merasa memiliki Indonesia, sementara di sini dilindungi, diberikan karpet merah. Habis Indonesia kalau bicaranya. Nah, saya paham mengapa Polres Banyuwangi ini seandainya benar melarang Kiai Mad. Saya paham persis demi menjaga stabilitas. Iya, saya tahu itu. Pasti itu alasannya, demi menjaga kondusivitas agar tidak terjadi clash massa. Tidak terjadi bentrokan massa antara yang pro Kiai Mad dengan yang kontra, dengan para mukibin. Pasti itu saya tahu tujuan. Tetapi apakah dengan cara membungkam salah satu pihak? Tapi apakah kemudian dilakukan dengan cara menutup akses, menghalangi Kiai Mad untuk berdakwah? Sementara Kiai Mad tidak pernah melawan negara. Saya kira itu tidak bijak. Kecuali bahwa sang penceramah jelas-jelas terang-terang selama ini provokatif, melawan bangsa dan negara, melawan prinsip-prinsip dalam ber-NKRI, oke, saya sepakat. Pencerah-pencerah HTI, FPI misalkan, saya sepakat untuk diblokir di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu melawan negara, berbahaya bagi bangsa dan negara. Hebat kan? Bukan.
Maka solusinya menurut saya jangan dilarang, ya dilindungi tuh, dilindungi, diamankan, bagaimana massa tidak sampai chaos. Itu tugasnya polisi kan begitu. Nah, kecuali kemudian di tengah-tengah ceramahnya Kiai Mat ada sesuatu materi yang melanggar hukum, baik mungkin ujaran kebencian, hasutan dan lain sebagainya, ya silahkan diproses, diadukan ke polisi oleh para mungkibin. Dan itu siapapun harus diproses, karena tidak ada seorang pun di Indonesia ini yang kebal hukum. Siapapun, kalau melanggar hukum ya bisa diproses. Kalau itu saya sepakat. Ya, tidak serta-merta kemudian membungkam kebebasan berbicara, apalagi ini bicara ya tentang hal yang sangat penting bagi Republik ini, bagi eksistensi, bagi marwah kita sebagai orang-orang pribumi di Nusantara ini. Saya kira itu tanggapan saya. Sekali lagi saya prihatin atas keputusan itu. Yang terakhir, polisi setidaknya atau seharusnya saya yakin mestinya paham tentang peta pemikiran Islam, peta gerakan-gerakan Islam, mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang seharusnya diikuti, mana yang seharusnya diblokir, harusnya paham itulah. Polisi nggak usah nguyai secara wong Banyumas, tidak perlu saya kasih tahu mana kelompok-kelompok yang berbahaya bagi bangsa dan negara, mana penceramah-penceramah dalam daftar hijau, daftar kuning, daftar merah, harusnya itu sudah paham. Jadi sehingga kemudian tidak asal serta-merta menuruti salah satu kelompok untuk menutup atau menghalangi seseorang berceramah. Dampaknya bahaya ini. Iya, di Banyuwangi sekilas kondusif, tapi itu sama saja dengan nutupi api dalam sekam. Kelompok pro Kiai Mat di satu tempat nanti bisa balas dendam ketika ada tokoh mukibin, tokoh kabim yang akan ceramah, balas dendam karena Kiai Mat di sana dilarang, tidak boleh, di tempat lain sebaliknya bisa begitu. Atau di tempat lain yang banyak mukibinnya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu, minta mendesak kepada polisi Kiai Mat agar gak tampil. Jadi buntutnya bisa panjang Pak Polisi kalau caranya begitu. Jadi please lah, monggo yang bijak. Di samping itu harus kita bisa memilah dan memilih tentang mana pihak yang membahayakan bagi bangsa dan negara, mana yang tidak, mana yang perlu dilindungi, mana yang tidak. Harusnya polisi pasti sudah paham peta-peta semacam itulah. Tidak perlu saya ajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.